Halo, Iya, halo. kenapa Put? Kalian udah tidur kah? Gak bisa ngomong kalau tidur. Belum lah, Put. Kenapa? Lagi suntuk kamu. Lagi bingung. Hahaha aja. Tahu-tahu habis ini skripsi. Oh iya ya, nggak kerasa ya, bentar lagi kita udah mau lulus. Habis wisuda, aku masih belum kepikiran mau lanjut kemana, Rek. Perasaan baru aja kemarin kita jadi maba. Yang pusing tugas lah, tiap hari begadang lah, pengen cepet nikah lah, cepet lulus. Giliran udah mau lulus beneran, malah bingung mau lanjut kemana. Manusia emang. Kalian udah punya bayangan belum? Habis lulus kuliah, mau lanjut kemana? Nggak tahu juga sih. Pasti ntar nyari kerja bakal susah banget. Bener, aku juga takut nggak dapet yang sesuai sama yang aku pinginin. Emang ya, makin kesini kalau dirasa-rasa makin susah juga dapat kerja. Pengangguran di Indonesia makin banyak. Belum lagi yang sama-sama fresh graduate kayak kita. Makin tipis harapannya. Makin gede tuh makin banyak pertimbangan gak sih? Biar gak salah pilih karir. Karir ya, Halo teman-teman, pertama-tama kita akan membahas mengenai karir terlebih dahulu ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu karir? Berbicara tentang karir, jelas nggak mungkin lepas dari yang namanya pekerjaan ya teman-teman. Karir sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dan pengembangan diri yang dilakukan secara berkepanjangan dan juga berkesinambungan, entah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain atau dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai jenjang karir. Karir sendiri dalam dunia kerja nggak bisa dianggap sebelah mata ya, karena karir ini jika diibaratkan sebagai suatu tangga yang bergerak terus ke atas, di mana tangga inilah yang nantinya akan mendorong teman-teman dalam sebuah kesuksesan. Walaupun definisi sukses dari setiap orang jelas berbeda-beda. Dalam perencanaan karir harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman, khususnya pada mahasiswa semester akhir atau fresh graduate. Kenapa? Karena pada mahasiswa tingkat akhir biasanya masih mengalami nih tahap dia akan kebingungan setelah lulus nanti karir apa yang akan diambil, setelah lulus nanti karir apa nih yang akan dilanjutkan gitu. Nah, dalam perencanaan karir itu sendiri terdapat 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama kemampuan, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah tempat kerja. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kemampuan. Nah, kemampuan ini yaitu keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman, atau istilahnya sekarang seperti soft skill, di mana kemampuan ini sangat diperhatikan pada karir teman-teman yang nantinya akan kalian pilih gitu. Jadi jangan sampai nih kalian nggak suka atau nggak bisa nulis, tapi kalian pengennya jadi penulis novel, kan aneh. Kalian nggak bisa melukis tapi pengennya jadi desainer, kan aneh juga gitu. Jadi sebisa mungkin dalam memilih karir teman-teman harus sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Yang kedua ada minat. Nah, minat atau keinginan ini nggak bisa dianggap sebelah mata loh teman-teman, karena minat ini yang nantinya akan membuat teman-teman enjoy dan juga gampang untuk survive saat ada tantangan atau masalah di tengah pekerjaan kalian gitu.
Dan yang ketiga ada tempat kerja. Kenapa nih tempat kerja kok ikut-ikutan juga yang perlu diperhatikan? Nah, seseorang dalam memilih perencanaan karir mereka juga harus paham nih tempat kerja apa yang nantinya akan sebagai rumah dalam perkembangan hidup mereka gitu. Jadi tempat kerja ini penting-penting enggak sebenarnya. Cuman kita sebagai mahasiswa tingkat akhir harus memperhatikan tempat kerja seperti apa yang nantinya akan kita tempati ketika kita udah memilih suatu pekerjaan tersebut. Jangan sampai nanti kita nyesel gitu ke depannya gitu. Ngomongin cita-cita, cita-cita kalian apa sih? Cita-citaku pengen hengkang dari kemiskinan. Kalau itu aku juga mau kali, Cut. Ya aku juga mau kali, bukan kalian aja. Ada sih cita-cita pengen ngambil apa. Cuma gitu, takut gagal lagi aja. Sedih sih, tersisih di dunia kerja karena kemampuan diri yang ala kadarnya. Karena ngerasa nggak sekompeten orang lain, malah jadi nggak berani ngambil jalan karir yang dipengen nggak sih? Ya gitu sih, rasanya aku tuh nggak punya keahlian apa-apa kalau dibandingin sama jurusan lain. Pasti lebih keren-keren. Sedih kalau dibayangin. Nah itu kepikiran juga. Kayak apa ya? Aku tuh pengen jadi ini, kerja di sini, tapi minder sama kualitas diri sendiri. Aku tuh ngerasa masih banyak kurangnya. Kalau ditanyain sama HR kelebihanmu apa, udahlah, gak bisa jawab. Tapi kalau ditanyain kekurangan, lengkap bun. Dari A sampai Z semuanya ada. Mana persaingan kerja ketatnya ampun-ampunan lagi. Masa iya aku jadi pengangguran? Apa kata tetangga? Ya Allah iya, tetanggaku kan pada julid semua lagi. Apalagi kalau anaknya seumuran sama kita, tapi udah berhasil. Rasanya, mantap. Sebenarnya ada sih kepengenan jadi pramugari. Bisa pergi ke tempat yang jauh banget sambil jalan-jalan. Apalagi aku kan seneng ya jalan-jalan. Pergi ke tempat yang baru tapi susah juga ya jadi pramugari. Gak yakin juga bakal diterima. Dari masalah fisik yang harus cantik lah, kurang pinter juga. Pasti banyak banget saingannya yang jauh lebih oke dari aku. Aku juga ada sih cita-cita kayak kamu. Tapi ya sama, stuck aja gitu. Karena aku tuh ngerasa kemampuan diri yang bakal kekilas kalau misalnya nekat daftar. Kalau dipikir-pikir, kita ini aneh ya. Takut duluan, padahal nyoba aja belum. Ya habis, rumor yang beredar kan gak kurang-kurang buat ngecelin nyali. Benar, setuju banget tuh sama Safrina. Aku kadang bingung deh, orang luar yang hebat-hebat atau kitanya aja yang terlalu malas untuk memperbaiki diri dan kurang bisa lihat kemampuan kita. Lihat kemampuan diri ya. Aku aja bahkan gak tahu kelebihanku apa. Atau jangan-jangan aku gak punya kelebihan ya. Ternyata sesusah itu ya kenal sama diri sendiri. Setelah membahas skill
sekilas mengenai karir, teman-teman pasti udah punya pandangan kan, karir itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman udah paham nih karir seperti apa, teman-teman juga perlu tahu kiat-kiat apa saja yang perlu dilakukan untuk perencanaan karir teman-teman di masa yang akan datang. Pasti kebanyakan dari teman-teman ada kan yang masih bingung atau bahkan masih kosong. Setelah lulus nanti teman-teman ngelanjutin di mana ya, kayak karir apa ya yang bakal kalian kejar kayak gitu. Nah, maka dari itu yuk kita diskusi bareng-bareng mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan teman-teman dalam merencanakan karir kalian. Nah, sebelum kalian merencanakan karir teman-teman juga harus dan butuh untuk mengenal diri kalian masing-masing. Pasti di sini banyak banget dari kalian kalau yang ditanya deskripsiin diri kalian, pasti kalian bingung kemampuan diri kalian tuh seperti apa ya, kekurangan kalian tuh seperti apa, kelebihan kalian tuh seperti apa, mau kalian itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, padahal nilai-nilai dalam diri ini sangat berguna sekali dalam perencanaan karir kalian. Nilai-nilai dalam diri, minat kalian, soft skill, hingga kemampuan-kemampuan kalian lainnya. Terus harus apa dong? Ada beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu lebih mengenal diri teman-teman sendiri. Pasti kebanyakan kalian masih belum paham nih diri kalian tuh seperti apa, kemampuan kalian seperti apa, dan kelebihan kalian seperti apa. Maka dari itu kita perlu kenalan dengan istilah self-esteem atau penghargaan diri. Terus apa hubungannya penghargaan diri dengan mengetahui kemampuan diri? Jadi self-esteem ini berfungsi untuk mengevaluasi diri kita sendiri, sejauh mana sih kita percaya akan kemampuan diri kita. Istilahnya yaitu pede. Seseorang dengan self-esteem yang baik biasanya akan mengetahui kemampuan dirinya sejauh mana, kelebihan-kelebihan dia seperti apa, keinginan-keinginan dia, dan juga rencana-rencana yang dia pengen seperti apa ke depannya kayak gitu. Seseorang dengan self-esteem yang baik akan secara tidak sadar mengevaluasi dirinya terus-menerus, dan otomatis dia akan jauh lebih paham akan dirinya. Jadi dia paham nih kelebihan dia di mana, kemampuan dia di mana, dan kekurangan dia di mana, sehingga dia tahu apa nih yang harus aku lakukan untuk menutupi kekuranganku kayak gitu. Yang kedua yaitu mempertimbangkan keinginan-keinginan kalian. Jadi maksudnya di sini tuh kalian perlu untuk mempertimbangkan keinginan-keinginan kalian juga terhadap penentuan karir kalian ke depannya kayak gitu. Di sini teman-teman memerlukan selembar kertas dan juga alat tulis ya. Kalau sudah, coba pikirkan pelan-pelan, jika tidak sedang kuliah atau tidak bekerja, apa nih kegiatan kira-kira yang akan teman-teman lakukan? Traveling atau bepergian kah? Atau di rumah seharian menghabiskan banyak novel kayak gitu. Untuk kalian yang suka bepergian atau traveling, kalian bisa mempertimbangkan karir menjadi pilot dan juga pramugari. Sedangkan teman-teman yang lebih fokus untuk membaca novel selama berjam-jam, kalian bisa melirik nih karir di bidang editor dan juga penulis buku kayak gitu. Yang ketiga ada kemampuan interpersonal. Nah, di sini teman-teman harus tahu kemampuan interpersonal kalian itu di mana gitu. Apakah kalian suka interaksi dengan orang lain, mudah interaksi dengan orang yang baru, atau kalian susah dan lebih nyaman untuk berdiam sendiri dan juga melakukan aktivitas kalian sendiri. Karena nggak banyak loh sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang fokus terhadap kemampuan interpersonal dari masing-masing karyawannya. Lalu ada saran dari orang lain. Nah, di sini maksudnya adalah keluarga dan juga teman-teman dekat ya. Kadang karena kita secara nggak sadar tuh mereka
akan lebih paham apa kemampuan kita dan apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Jadi nggak ada salahnya kita meminta saran kepada orang tua dan juga teman-teman terdekat kita. Dan yang terakhir itu adalah magang dan juga mencari informasi. Maksudnya gimana nih? Nah, mencari informasi itu mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kalian impikan gitu. Jadi jangan sampai kemampuan kalian ada nih, minat kalian di situ juga, tapi kalian nggak tahu nih pendaftarannya kapan, tempat pendaftarannya di mana juga gitu kan, nggak lucu juga kayak gitu kan. Jadi jangan malas untuk mencari informasi-informasi mengenai karir impian kalian, apalagi untung-untung kalau nanti kalian tiba-tiba menemukan suatu pekerjaan yang jauh lebih cocok daripada pekerjaan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, sampai sini udah ada bayangan kan teman-teman? Jangan lupa untuk dicoba ya, karena nggak ada salahnya loh kita memahami diri sendiri dan mencoba untuk lebih menghargai diri kita lagi. Kalian keren. Padahal semua orang punya kekurangan kan ya? Apa cuman aku aja? Lemesin aja, Bun. Gimana sih biar bisa lebih pede dan ya berani ambil langkah? Mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri sih. Ya, berusaha untuk menilai diri kita secara positif. Dan satu lagi, berusaha untuk percaya diri sama apa yang bakal kita lakuin. Intinya itu semua balik lagi ke diri masing-masing sih. Berbanyak bersyukur sama self love aja. Tapi susah sih. Kenapa sih aku tuh selalu ngerasa gak punya kelebihan? Kalau ngelihat orang-orang yang berbakat nih, mukanya udah oke, fisiknya udah oke, pinter pula, bawaannya makin deh insecure. Aku juga ngerasa gak punya keterampilan atau kelebihan apa-apa. Flat aja gitu. Gimana mau saingan di dunia kerja kalau begini bentukannya? Lihat wanita karir atau orang-orang yang udah sukses di TV tuh bikin kepingin juga sih ya. Tapi ya aku kayak gini, dibandingin sama dia, aku tuh cuma butiran debu. Emang sih, kalau lihat orang yang lebih dari kita tuh pasti bikin minder, insecure gitu. Pengen deh blow up kayak orang-orang, tapi kayaknya nggak mungkin aja gitu Bun. Bener he, aku pingin glowing kayak mbak di aplikasi sebelah tuh. Apalagi ya, zaman sekarang kayaknya orang cantik lebih dihargain, ya nggak sih? Bener banget. Selain keterampilan, orang-orang yang punya fisik oke tuh kelihatan lebih mulus aja karirnya. Kayak ada aja jalannya. Lah aku nangis di pojokan. Tapi emang gitu gak sih? Yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng selalu di depan. Yang lebih menarik, yang selalu dipilih. Kalau kayak kita, ditendang aja. Insecure ya Bun. Parah. Terkadang kritikus paling jahat itu ya diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus individu dengan self-esteem yang tinggi dan individu dengan self-esteem yang rendah, serta dampaknya terhadap penentuan karir yang ingin mereka ambil. Di sini contoh kasus yang pertama, ada seseorang bernama Kali. Kali merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus di Kota Malang yang saat ini sedang mengalami kebingungan terhadap penentuan karir yang ingin ia ambil. Jadi Kali ini merupakan mahasiswa aktif di kampus dan juga seorang ketua BEM di kampusnya.
kali ini memiliki pemikiran yang positif terhadap dirinya. Begitu pula di mata teman-teman Kali sendiri. Lalu selama menjadi ketua BEM di kampusnya, Kali ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan juga mampu bekerja sama secara baik dengan anggota BEM yang lainnya. Jadi gak heran kan kalau di setiap rencana-rencana yang ia rancang untuk kampus itu berhasil ia wujudkan untuk memajukan kampus serta organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Nah, karena hal itu banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh Kali sendiri karena Kali memiliki self-esteem yang tinggi. Apa aja sih? Contohnya aja nih, ketika kalian mau mengambil keputusan untuk karirnya, kalian nantinya bakal lebih mudah loh dalam beradaptasi di lingkungan di mana ia berdiri, khususnya di lingkungan kerjanya nanti. Nah, selain itu, pastinya akan mempermudahkan Kale untuk mengenali diri dan potensi yang dimiliki oleh Kale itu. Gak cuma itu aja, kelebihan dan kekurangan serta cara Kale mengimbangi kelemahan dengan kelebihan yang baik bisa ia lakukan dengan baik. Apalagi kalau nanti pas interview kerja, kita pasti bakal dapat pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan kita kan guys. Itu tadi beberapa manfaat dari individu yang memiliki self-esteem yang tinggi. Nah, karena Kali ini memiliki self-esteem yang tinggi, akan berdampak loh pada perencanaan karir yang akan Kali ambil. Sehingga Kali bisa tahu karir apa yang bisa ia ambil dan juga bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam karirnya. Jadi ia nggak perlu ragu lagi untuk selalu percaya diri dan bisa mewujudkan itu semua. Oh iya, ada salah satu contoh lagi nih, contoh kasus individu dengan self-esteem yang rendah. Ada nih satu mahasiswa tingkat akhir lainnya, namanya Kalu. Kalu ini salah satu anggota UKM yang ada di kampusnya. Tapi selama masa kuliahnya ini, Kalu sama sekali nggak pernah ikut lomba atau kompetensi manapun, baik secara akademik maupun non-akademik. Kenapa? Karena Kalu nggak berani untuk coba-coba buat ikuti lomba atau kompetensi apapun, karena Kalu merasa dirinya ini memiliki kemampuan yang rendah dan berpikir kalau aku pasti nggak akan bisa menang. Di UKM-nya pun Kalu ini termasuk orang yang cuma ngikutin arus aja. Nah, suatu ketika nih, Kalu dapat kesempatan untuk jadi seorang panitia dalam sebuah acara yang dibuat oleh UKM-nya. Dia dipercaya untuk mengurus salah satu divisi yang ada di dalam acara tersebut. Nah, ketika Kalu ini diberi tanggung jawab, Kalu itu jadi ngerasa cemas dan takut kalau dia itu nggak bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. Kalu yang sebelumnya nggak pernah jadi seseorang penanggung jawab acara, merasa nggak mampu menanggung tanggung jawab tersebut. Lalu, seiring berjalannya waktu, Kalu nih merasa kesulitan buat mengatur anggota-anggotanya. Dia jadi nggak bisa menjalin kerjasama yang baik, sehingga sering terjadi miskomunikasi antar anggota yang lainnya. Kalau yang terbiasa ngikutin arus, kini harus merancang dan merencanakan banyak hal demi kelancaran acaranya. Terus, rencana-rencana yang sudah ia rancang sebelumnya jadi nggak bisa terrealisasikan dengan baik. Untungnya aja, dengan bantuan dari divisi-divisi yang lain, rencana Kalu tetap bisa terlaksanakan walaupun tidak optimal. Nah, akhirnya gara-gara hal itu, Kalu jadi kecewa sama dirinya sendiri. Dia jadi ngerasa nggak punya kemampuan dalam hal apapun. Apalagi melihat kinerja teman-temannya yang lain. Dia itu jadi kecil hati atau insecure. Nah, dia juga ngerasa kalau
teman-temannya itu lebih hebat dari dia dan ngerasa kalau dia ini cuma beban buat teman-temannya. Jelas ini salah ya teman-teman. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan kamu. Sifat Kalu ini jangan dicontoh ya. Kalau kamu merasa memiliki ciri-ciri yang mirip sama Kalu atau merasa Kalu itu kamu, jangan diterusin ya. Karena hal itu bisa membawa pengaruh yang gak baik di kehidupanmu. Khususnya penentuan karir buat kamu nantinya. Jadi, kamu harus mulai berusaha untuk memperbaiki pola pikir kamu. Harus lebih percaya sama kemampuan diri dan percaya kalau kamu itu bisa dan kamu spesial. Dan kamu juga berharga. Kamu juga bisa giat buat memulai untuk cari pengalaman. Pernah dengar pepatah nggak? Pengalaman adalah guru terbaik. Udah pernah dengar belum? Kamu itu bukannya nggak bisa, tapi kurang pengalaman aja sih. Kayak cerita tadi, kalau bukannya nggak bisa jadi penanggung jawab acara tersebut, tapi dia cuma belum punya pengalaman aja. Jadi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang penanggung jawab acara. Jadinya ya gitu deh, kelabakan. Orang yang terlalu fokus sama kelemahan-kelemahannya biasanya memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya, dan itu bakal bikin perkembangannya terhambat loh, terutama ketika ingin menentukan karir. Hah? Kok bisa? Iya, ketika kamu terlalu fokus sama kelemahan kamu bakal bingung, kira-kira karir apa sih yang cocok buat kamu setelah kamu selesai menempuh jenjang pendidikan kamu. Kamu juga bakal merasa pekerjaan ini gak akan cocok sama kamu, karena kamu begitu. Malah jadinya menghambat penentuan karir kamu, bukan? Nah, ayo, mulai sekarang kamu harus fokus sama kelebihanmu. Jangan insecure terus karena melihat kelebihan orang lain yang kamu gak punya. Tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi aku gak punya kelebihan, gimana dong? Buang ya pikiran yang seperti itu jauh-jauh. Terkadang emang kritikus paling jahat itu ya diri kita sendiri. Tapi jangan terlalu kejam sama diri kamu. Kamu bisa mulai cari hal-hal yang positif dalam diri kamu. Kamu sudah bisa mulai untuk mengenal dirimu lebih dalam agar kamu bisa menentukan karir yang sesuai dengan keinginan kamu, dan jangan takut untuk mencoba. Semangat! Sebenarnya self-esteem sama penentuan karir itu berhubungan nggak sih? Jawabannya berhubungan. Jadi udah ada penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara self-esteem sama penentuan karir ini. Dan hasil yang didapatkan itu ada hubungan positif antara self-esteem dengan kematangan karir, kesuksesan karir, dan tentunya penentuan karir. Hasil dari penelitian itu juga bilang kalau misalnya semakin tinggi self-esteem yang kamu bentuk atau yang kamu punya, maka perencanaan karir kamu akan semakin baik juga. Self-esteem ini banyak mempengaruhi proses penentuan karir kamu jika dibandingkan dengan faktor seperti intelijensi, bakat, minat, sosial ekonomi, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya faktor-faktor tadi itu nggak kalah penting juga dalam proses penentuan karir kamu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, self-esteem ini adalah hasil evaluasi diri. Seberapa besar sih kepercayaan yang kamu punya terhadap diri kamu sendiri? Kalau misalnya kamu itu sebenarnya bisa, kamu itu mampu, dan kamu itu berhasil menurut nilai dan standar pribadi kamu. Sehingga ketika kita berhasil membentuk self-esteem yang baik, itu akan membawa pengaruh positif untuk diri kita. Contohnya seperti optimisme. Nah, hal seperti optimisme ini yang dibutuhkan ketika menentukan jalan karir kamu selain kemampuan yang kamu miliki. Guys, aku nemu video bagus deh. Video? Video apa? Bentar ya, abis ini aku share videonya. Ditonton loh ya, kali aja bermanfaat. Tumben amat jadi orang bener.
biasanya juga share video receh mulu. Loh, jangan sedih. Aku kan masih punya banyak stok. Ini kebetulan aja nemu. Terus pas aja sama pembahasan kita kan. Mungkin ini salah satu bentuk hidayah buat orang-orang kayak kita. Hidayah banget gak tuh bahasanya? Oke, ntar aku tonton deh biar tahu rasanya gimana jadi orang benar. Kita kayaknya nih terlalu dipenuhi sama aura-aura negatif ya bun. Kita nih perlu dihujani sama positivity biar semangat ngejar mimpinya. Mimpi kok dikejar, tinggal tidur aja udah mimpi. Loh, ayo Tarung. Sumpah ya, kalau kita deketan aku tabok beneran deh Put. Asli gak bohong. Aku mandi dulu deh, biar rontok cincin kemalasan dari ini. Siapa tahu dapat ilham ngelanjutin skripsi juga. Duh, jadi ikutan inget skripsiku yang belum direvisi kan? Ya Allah, tolong. Yuk, semangat. Motivasiku ngerjain skripsi itu biar bisa ngengkang dari kemiskinan. Tapi kamu serius mau mandi sekarang Put? Jam 2:30 pagi? Tidur kali bun. Gak sadar aku kalau udah jam segini. Pantesin mataku dari tadi kayak ada yang tiupin. Ya Allah, tidur. Gak apa-apa dong mandi sekarang. Jadi besok bangun tidur tinggal cuci muka sebelum kuliah tamu. Kalian gak lupa kan kalau besok ada kuliah? Allah, lupa aku kalau besok ada kuliah tamu jam 8. Cobaan ya Allah, ampun deh. Sudah juga. Yaudah deh, dadah moms. Sekian ya sesi TikTok hari ini. Jangan lupa bangun pagi loh kalian. Ya, siap. Yaudah, selamat tidur kalian. Dadah, moms. Dah.